Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Anak-anak peserta didik dari SMK Segunajaya. Sampai ketemu kembali dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau SIMDIK. Pada mata pelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari logika dan algoritma. Ini materi yang perlu kalian pelajari dan kuasai karena ini cukup penting. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Baik, sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan logika dan algoritma, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga video pembelajaran yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat menerima mata pelajaran materi yang Bapak sampaikan dengan baik dan memahaminya. Semoga pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini segera berakhir dan semoga semuanya dapat kembali berjalan dengan normal. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Baik, untuk anak-anak semua, mari simak untuk materi kita yang Bapak akan sampaikan. Nah, mata pelajaran SIMDIK kali ini kompetensi dasar 3.1 yang perlu kalian ketahui ya. Jadi ini kompetensi intinya, KI, kemudian kompetensi dasarnya adalah tentang memahami logika dan algoritma komputer. Baik, ini untuk kompetensi intinya, ada kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan, kemudian kompetensi dasarnya yaitu memahami logika dan algoritma komputer, kemudian menggunakan fungsi-fungsi perintah dan atau disebut dengan komen. Ya. Kemudian berikutnya di sini adalah algoritma, ya. Jadi logika dan algoritma bisa kita pelajari. Logika dan algoritma, logika sendiri pengertiannya adalah suatu bentuk pemikiran yang memberikan suatu solusi agar masalah tersebut dapat teratasi dan dapat dipahami. Ini pengertian dari logika. Kemudian pengertian dari algoritma adalah suatu metode atau langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan ataupun memecahkan masalah yang dideskripsikan secara logis. Dalam ilmu komputer, algoritma dikenal dengan langkah-langkah komputasi yang terdiri dari masukan dan keluaran atau disebut dengan input dan output. Karena itu, algoritma biasanya dijadikan dasar atau pengantar bahasa pemrograman, ya, jadi tentang programming. Oke, ini penjelasan untuk yang algoritma, kemudian ini pengertian dari logika tadi. Nah, untuk definisi lain, ya definisi yang lain tentang logika itu identik dengan masuk akal atau penalaran. Ya, yaitu penalaran adalah suatu bentuk pemikiran, ya, pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung, pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Kemudian definisi logika itu sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Nah, pelajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Nah, kemudian definisi algoritma yaitu urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis di sini berarti benar sesuai dengan logika manusia. Untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Ini untuk definisi tentang algoritma. Oke, kita lanjutkan untuk asal-usul dari kata algoritma atau epistemologinya, ya, secara epistemologi. Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, ya, beliau seorang penulis buku Arab yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, buku pemugaran dan pengurangan. Kata al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritma, gitu ya, karena tentang penggunaan bahasa Inggris. Kata algoritma berarti proses menghitung dengan angka Arab. Seseorang dikatakan algoris jika orang tersebut menggunakan angka Arab. Kata algoritma lambat laun menjadi algoritma
disebabkan kata algoritma sering salahkan atau dikelirukan kata aritmetik, sehingga akhiran SM menjadi THM. Ya. Jadi kata algoritma diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Ya, jadi menjadi kata serapan untuk bahasa Indonesia menjadi algoritma. Domain algoritma, masalah ya. Jadi domainnya adalah masalah, motivasi untuk membuat algoritma. Kemudian algoritma adalah prosedur untuk menyelesaikan masalah. Ya, seringkali suatu masalah dapat diselesaikan dengan lebih dari satu atau banyak kemungkinan. Kemudian program, representasi formal dari suatu algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer. Sedangkan prosesnya itu aktivitas menjalankan langkah-langkah dalam algoritma. Oke. Ini adalah beberapa hal yang harus dipenuhi dalam membuat algoritma, yaitu adalah input, output, dan logika. Input itu merupakan data yang harus diberikan pada komputer melalui keyboard, touchscreen, maupun media lain, perangkat lain, device lain. Output, informasi yang akan diperoleh dari komputer, sedangkan logika merencanakan proses program terdiri dari sejumlah instruksi yang mengubah input menjadi output yang diinginkan. Itu untuk hal yang perlu diketahui. Nah, contoh algoritma. Misalnya di sini ada contoh yang membuat kita sedikit paham ya. Ada dua gelas, satu berisi teh dan satunya lagi berisi kopi. Bagaimana caranya menukar isi masing-masing gelas? Nah, ini ya contohnya algoritma ya. Kita lihat di sini untuk siapkan gelas cadangan X. Jadi kita dengan cara ada alternatif menggunakan gelas cadangan. Tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan tersebut, kemudian tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas yang awalnya yang dipakai sebagai teh. Kemudian tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang berisi kopi. Nah, oke, ini adalah algoritma, jadi ada step-step langkahnya. Ya, oke, ini ada latihan untuk kalian. Jadi setelah menyimak yang Bapak sampaikan, menyimak video yang Bapak sampaikan tadi, buatlah suatu algoritma untuk proses pembuatan kopi yang rasanya manis tepat. Oke. Itu contohnya bagaimana cara membuat kopi yang rasanya manis dan tepat. Oke, ini video pembelajaran atau video penjelasan Bapak tentang logika dan algoritma. Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga penjelasan singkat tadi bisa membuka wawasan kalian bagaimana itu logika dan algoritma dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kita. Oke, Bapak cukupkan sampai di sini untuk penjelasan Bapak. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jaga diri baik-baik, jangan sampai tertular virus corona. Ya, jadi semoga semuanya dalam keadaan sehat, sampai dengan kita dapat melaksanakan pembelajaran normal kembali. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa tetap pola hidup bersih dan sehat, menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Cuci tangan menggunakan sabun, kemudian rajin mencuci tangan, kemudian selalu menggunakan masker ketika bertemu dengan orang lain dan juga menghindari kerumunan. Tetap di rumah, stay di rumah, jangan kemana-mana. Itu pesan dari Bapak, semoga semuanya segera berakhir untuk COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kalian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.